Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saputra. Saya dari kelas 12G akan menceritakan novel Dunia Ibu karya Happy Salma. Tidak mungkin informasi itu salah. Bibi Yati memberi jawaban yang sama, baik kepada yang bertanya maupun yang maksa minta jawaban. Bahkan kata Bibi Yati, sekarang Ibu minjam uang pada Cek Medi. Dan minggu lalu Ibu datangi anak Uwa, Yahya, juga untuk urusan utang. Jehan tidak hanya curiga, tetapi juga tidak habis pikir. Untuk apa Ibu minjam uang ke banyak orang seperti itu? Kalau memang Ibu membutuhkan uang, apa salahnya Ibu bicara padanya atau pada Bang Reja, kakaknya? Mereka memang tidak hidup berlebihan, tetapi setidaknya ia dan kakaknya masih bisa diandalkan untuk menghadapi kesulitan Ibu. Entah apa alasan Ibu melakukan hal yang bisa membuat orang menganggap Ibu tidak diperhatikan oleh anak-anak itu. Di dalam soal keuangan, meski tidak besar, setiap bulan Jehan dan kakaknya tidak pernah lupa mengirim Ibu uang. Setidaknya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan Ibu sehari-hari. Betul, Jehan tidak mengungkiri setelah itu menikah setahun lalu. Ia sibuk dengan hidup barunya, pindah dan tinggal bersama suaminya di pusat kota. Sementara rumah Ibu letaknya di pinggir kota dan jaraknya lumayan jauh. Pernikahan ternyata memang bukan soal yang mudah. Ia harus beradaptasi menyesuaikan perhatiannya antara suami dan Ibu. Akan tetapi, Jehan merasa perhatiannya pada Ibu tak pernah berkurang. Walaupun suaminya yang sering minta Jehan menemaninya di rumah pada hari-hari libur, tetapi setidaknya sebulan sekali ia dan suaminya mengunjungi Ibu. Juga tidak ada dalam sepekan Jehan tidak menelpon. Karena itu Jehan akan menolak jika dianggap ia tidak lagi mempedulikan Ibu. Juga seingat Jehan, Ibu tak pernah protes atau mengeluhkan sesuatu tentang keadaannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan, begitu pula kesehatan Ibu. Jehan tahu betul Ibu perempuan yang tak pernah ingin merepotkan siapapun. Dalam kesendirian di rumah, Ibu asik dengan berbagai kesibukan, pengajian, arisan, atau acara-acara reuni. Semangat Ibu ikuti. Sering Ibu menolak diajak menginap di rumah Jehan atau Bang Reja dengan alasan ini dan itu, atau tidak mau berlama-lama meninggalkan rumah. Ibu juga dekat dengan saudara-saudaranya yang tinggal tak berjauhan. Setelah itu, melalui handphone, Ibu selalu asik bersama kawan-kawannya, bertukar kabar, berbagi video dan foto, membicarakan apa saja yang menjadi kesukaan kaum Ibu. Jadi begitulah, tidak ada yang janggal, semuanya baik-baik saja. Atau jangan-jangan ada yang terlewatkan. Jehan jadi menduga-duga, barangkali setelah ayah berpulang 7 tahun lalu menyusul, kemudian ia menikah. Sebenarnya Ibu merasa kesepian. Jehan bisa memaklumi bila memang Ibu tidak sepenuhnya merasa bahagia. Akan tetapi, apakah itu lantas cukup jadi alasan sehingga Ibu bertingkah aneh? Apalagi setelah mendengar cerita Bibi Yati, Jehan seakan tidak percaya bahwa itu adalah Ibu yang sangat dikenalnya. Minjam uang kebiasaan Ibu, apalagi ke banyak orang. Ibu dikenalnya adalah perempuan yang pintar mengatur keuangan, tidak suka berspekulasi sembrono. Lanjut guys, tadi ya Jan. Jehan tidak sendirian menggirkan keanehan
itu. Tetapi ada Bang Reja, apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Dan di tengah kebingungan mereka berdua menyusul kabar dari Bibi Yati. Ibunya masuk rumah sakit, guys. Ini hari kedua ibu di rumah sakit. Sejak kemarin ia ditunggui oleh Bibi Yati dan anak-anaknya. Hari ini mereka tidak bisa menunggui ibu karena suatu keperluan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, di antara supir mertuanya, Yan merasa bersalah. Seharusnya ia sudah menjenguk atau menemani ibu sejak masuk ke rumah sakit kemarin. Seandainya saja ia tidak harus mengurusi sebuah acara kantor suaminya. Begitu pula Bang Reja yang selama 2 hari kemarin berada di luar kota untuk acara keluarga besar istrinya. Tapi sekarang Bang Reja sudah pulang. Bahkan sudah lebih dulu berada di rumah sakit. Jehan sedikit lega, ada yang menunggui ibu setelah Bibi Yati dan sepupunya pulang. Jehan menerawang, jika saja belum menikah, tentu bisa ia mendampingi ibu kapan saja. Bisa tahu apa yang terjadi pada ibu. Dari kabar Bibi Yati, Jehan hanya tahu asam lambung ibu naik, dan itulah yang membuatnya harus dirawat. Tiba-tiba ponsel bergetar dari Bang Reja. Jehan cepat mengangkat, kaget dan cemas. Kata, ya, Bang Reja, kamu di mana? Suara kakaknya terdengar perau. Sebentar lagi, 30 menit. Lagi Bang, sudah dekat. Ibu gimana? Beberapa detik tak ada jawaban, sehingga Jehan harus mengulang. Bang, ibu gimana? Ternyata betul, ibu pinjam uang ke banyak orang. Iya, buat apa sih? Kelihatannya ibu juga sakit karena hal itu. Tunggu, buat apa yang uangnya? Bang, buat Torik. Hah? Torik? Siapa? Cepat saja ke sini, abang sudah nggak kuat, rasanya lemas mau pingsan. Berapa total ibu minjam uang? 300-an juta, itu yang ketahuan. Mendadak, Jehan merasa perjalanan begitu lambat. 30 menit seakan bertahun-tahun. Jehan rasanya ingin terbang ke masa depan, agar secepatnya semua jadi jelas. Aneh sekali menghadapi situasi mana ada bagian dalam dari ibu yang dikenalinya lagi, bagian yang menyembunyikan sesuatu. Mengapa ia harus meminjam uang sebanyak itu, dan siapa Torik itu? Turun di parkiran, Jehan setengah bergegas masuk ke kompleks rumah sakit. Agar lebih cepat, ia sengaja masuk melalui halaman belakang, melalui deretan pohonan yang teduh. Bang Reja lunglai menyambut Jehan. Mereka duduk di bangku panjang di bawah pohon ketapang yang rindang. Adik kakak itu hanya terpaut jarak 2 tahun. Macam kembar atau seperti seumuran. Jehan kaget melihat kedua mata kakaknya sembab. Bang Reja menangis. Walaupun Bang Reja berhenti lembut, seingat Jehan, kakaknya itu jarang menangis. Bahkan waktu ayah berpulang, Bang Reja terlihat tegar dan kuat. Jehan makin bingung sama saat Bang Reja memeluknya dengan erat. Suaranya parau. Ini gila, katanya. Sorot matanya mengembang, seolah tertuju pada suatu titik. Kenapa Bang? Bagaimana keadaan ibu? Kakaknya melepaskan pelukan. Lama terdiam, dan itu membuat perasaan Jehan semakin tak menentu. Di kamar, sekarang dia tertidur, dikasih obat penenang. Loh, kok penenang? Dia histeris. Kenapa? Kok asam lambung bisa jadi histeris? Jehan semakin penasaran dan tidak mengerti. Bang Reja masih saja diam. Lengang suasana rumah sakit siang hari. Jadi ibu punya pacar? Bang Reja membuka mulut. Hah? Jehan mendadak mual. Apalagi nih? Pacar khayalannya, sambung Bang Reja. Jehan semeraut. Pacar macam apa maksudnya sih?
Kamu jangan komentar dulu, potong kakaknya Jihan menarik napas menenangkan diri. Jadi dalam 5 bulan ini ibu punya sosmed. Siapa yang buatin? Gak tahu. Yang punya ibu, yang ibu punya, yang pasti ibu punya mungkin ada teman reuni SMA nya buatin. Nah, di situ ibu punya banyak teman baru. Salah satu adalah Tori. Dia tinggal di luar negeri katanya, tapi tak pernah ketemu, tidak pernah, namanya pun pasti bohong, juga alamat dia sebetulnya. Tidak ada yang tahu. Terus mereka berkawan. Si penipu itu mengaku bahwa dia masih keturunan Indonesia. Mereka ngobrol lancar bahasa Indonesia aktif, mereka berhubungan komunikasi terus. Bang Reja diam sebentar seperti mengambil oksigen untuk paru-parunya agar kembali penuh. Membuangnya pelan-pelan. Ya, begitu laki-laki itu merayu dan kemudian menjadi dekat, sangat dekat, dan membuat ibu ketergantungan. Ibu tak bisa lagi membedakan yang nyata dan yang bukan. Orang yang itu berjanji akan menemui ibu, akan tetapi semua terhambat karena dia terlilit utang di pekerjaannya, dan dia membuat seolah-olah hanya ibulah yang bisa membantu dia dari pekerjaannya untuk bertemu ibu secepatnya. Ibu percaya. Ya, begitulah. Jihan dan kakaknya terdiam dengan pikiran masing-masing. Dan ibu kasih pinjam? Tanya Jihan. Betul, jawab Bang Reja. Ibu meminjam uang dari orang, bahkan menjual juga perhiasannya. Di bagian ini suara kakaknya gemetar. Perhiasan yang sebagian adalah kenang-kenangan dari ayah semua dijual. Jihan seperti limbung dan berusaha mencerna semua yang didengarnya ini dengan penuh kesadaran. Dia mencari pegangan, begitu pula kakaknya. Mereka berdua berpegangan saling menguatkan. Semua seperti tidak masuk akal. Jihan telah sering mendengar berita-berita semacam itu. Kini terjadi pada ibu yang soleh, yang manis, tapi bisa begitu naif. Bahkan sampai menjual perhiasan dari ayah yang begitu mereka sayangi. Terlintas banyak pertanyaan. Apakah ibu selama ini tidak mencintai ayah? Pikirkan mereka bercambuk. Mereka berasa dikhianati. Abangnya mengambil HP hanya saat ibu tidur. Bang Reja berkata lagi, abang tahu semua obrolan mereka. Suara kakaknya masih gemetar, lalu bertanya, apakah salah kita ya, Je? Tidak tahu bang, ini memalukan. Jihan dan Bang Reja memutuskan untuk mendatangi kamar ibu. Mungkin ibu sudah bangun, dan kalau suasananya tepat, mereka berharap bisa mendapatkan penjelasan. Ya, agar rasa marah, sedih, kecewa, serta kebingungan mereka tidak berlanjut jauh. Mungkin saja setelah membicarakannya dengan ibu, ada sesuatu yang lebih pasti dari sekadar membaca semua pesan dari gawai. Karena semua masih juga menjadi pertanyaan. Karena semua gawai, sepasang kakak beradik, bisa melihat sebuah kenyataan baru tentang perempuan yang selama ini mereka kenal dan mereka cintai. Bahwa ibu mereka bisa menjelma menjadi seorang perempuan yang linglung. Seorang ibu yang mau saja meminjam uang, bahkan menjual perhiasan dari bekas suaminya yang telah pergi, untuk memberinya kepada seorang laki yang tidak pernah ia temui. Sesepi itukah hati jiwa ibu? Berkelabatan pertanyaan itu tanpa sedikit pun jawaban, hingga akhirnya mereka bersama berada di kamar rumah sakit untuk meminta jawaban. Tapi sejujurnya Jihan dan Bang Reja tak tega hati setelah melihat langsung ibu
mereka yang duduk layu dengan senyum tipis. Nan bingung. Dia adalah korban sadar itu. Karena mereka tak membenci, setidaknya untuk saat ini. HP ibu di mana, Bang? Kata-kata yang ternyata pertama terdengar sungguh menyakitkan. Bukan membahas apa kabar anak-anaknya, protes Jihan dalam hati. Ibu sudah baikan. Masih pusing. HP ibu di mana, Je? Ibu kenapa pinjam uang? Jihan tak bisa menguasai diri. Dia kesal dengan pertanyaan ibu saat pertama kali jumpa. Jihan ingin protes. Mana bisa ibunya yang bijaksana dan lugu itu? Dan mana ibu yang manis dan penuh cinta itu? Kembalikan HP ibu, agar ibu urus dan uangnya bisa dikembalikan secepatnya, getar suara ibu. Dikembalikan oleh siapa, Bu? Bang Reja, motong. Torik tidak ada, Bu. Dia penipu. Mendengar kalimat itu, ibu meradang. Bang, kamu tega. Kamu membaca semua isi HP ibu. Ibu, Torik tidak ada. Ada, dia akan datang ke sini. Jangan khawatir, uang yang dipinjam akan dikembalikan. Kata-kata dia semua bohong, Ibu. Abang sudah cek semua. Ini sindikat dan banyak orang sudah tertipu. Bu, dia ada. Ibu tambah meradang. Tak mampu menguasai diri. Kembalikan HP ibu. Ibu meraung. Tidak ada, Bu. Torik itu kepalsuan. Yang dia katakan bohong. Semua bohong. Sudah dilacak. Penipu itu ada di Turki. Mendengar itu, ibu menangis terseduh-seduh. Tidak mungkin, dia baik sekali. Setiap hari dia temani ibu, dia perhatian sama ibu. Sampai ibu mau tidur pun dia selalu temani ibu lewat HP. Dia akan datang, dia pasti datang. Uang-uang pinjam akan dikembalikan. Ibu tersadu seakan berbicara pada dirinya. Kalimat sepi itu membuat hati Jihan dan Bang Reja terasa sakit. Apakah ibu kurang cinta dan perhatian dari anak-anaknya? Mengapa ibu tak pernah berterus terang, selalu saja bilang semua baik-baik saja? Tak mau merepotkan begitu selalu ibu bilang. Tapi kini ada rasa pedih pada hati Bang Reja. Dia menyadari sering dengan halus melarang ibu berlama di rumahnya karena semata-mata menuruti keinginan istrinya. Ya, dia tidak ingin ibu bertikai dengan mantunya. Apa lagi lebih dari sekali ibu dan istrinya berselisih paham soal bagaimana memperlakukan anak mereka satu-satunya, sekaligus cucu ibu satu-satunya. Senyap. Jihan dan Malaysia tidak tahu apa yang harus diucapkan selain diam dengan mata perlahan basah. Ibu mulai meradang berteriak mintai gawainya. Ia ingin membuka media sosialnya dan menghubungi orang yang bernama Torik, orang yang tidak pernah ada. Iblis, dia penipu yang telah memperdayanya dengan perhatian dan cinta. Jihan dan Malaysia sedih sekaligus marah. Hati mereka tidak karuan. Mereka bersalah kepada ibunya, merasa marah kepada iblis yang bernama Torik. Suara ibu yang keras terdengar seperti sayup-sayup di telinga mereka. Kembalikan, Bang. Kembalikan, Jihan. Kembalikan ibu. HP ibu. Ibu nggak boleh dulu pakai HP dan tidak ada lagi boleh main sosmed, Bu. Tidak baik juga buat kesehatan ibu, Jihan berkata. Nanti Jihan akan temani ibu, sementara Jihan akan tinggal dengan ibu. Bang Reja membujuk. Atau ibu mau di rumah saya, Bu. Miranti akan jaga ibu. Kalau ibu mau Abel juga pasti senang kalau neneknya datang. Tetapi ibu tetap dengan pikirannya. Maaf, Bu. Sudah tidak ada lagi sosmed ibu. Itu ilusi yang nyata dan yang bukan. Bikin ibu bingung. Mendengar kalimat itu, semakin marahlah ibu.
Lalu ia mengguncang-guncang tubuh anaknya dengan frustasi, kemudian mukul-mukul dada anak lelakinya dengan tangisan. Tega sekali abang, kenapa hapus sosmed ibu? Dia akan datang, dia sudah janji, sungguh. Uangnya akan kembali. Ibu pinjam uang dan dia tidak mungkin jahat sama ibu. Dia akan kembalikan, sedu sedan itu kemudian berubah menjadi tangisan sepi yang ganjil. Ia akan datang, isaknya. Ada perasaan aneh mendengar tangisan ibu. Ingatan kakak beradik itu belum mengenali perasaan tersebut. Seperti mimpi buruk, dunia ibu yang tak terbayangkan sebelumnya. Perawat masuk kamar, tergopoh-gopoh, pastikan semua baik-baik saja. Dia khawatir karena mendengar teriakan ibu. Setelah selesai dengan tugasnya, perawat itu pergi. Hening dan kembali hanya mereka bertiga dalam pikiran masing-masing. Dalam dunia ibu yang masih belum mampu terjamah oleh kedua anaknya. Samar suara ibu berisik. Kembalikan HP ibu. Sekian cerpen yang saya baca. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.